baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan Saudara Monica. Di sini saya berjaga pada pagi hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, di mana pemeriksaan ini yaitu meraba-raba dan juga memegang daerah kelenjar getah bening Bapak, terutama di daerah leher, pundak dan juga di daerah siku. Apakah Bapak bersedia? Oke baik Bapak bersedia ya. Saya akan melakukan cara melangkah dan menggunakan handscoon terlebih dahulu ya Pak. Oke baik Bapak, saya sudah menggunakan sarung tangan dan kemudian saya akan melakukan inspeksi atau melihat daerah kelenjar getah bening Bapak ya, mulai dari posterior dan juga di inferior, di anteriornya, bahwa didapatkan hasil tidak ada massa dan juga tidak ada tanda-tanda inflamasi. Lalu kemudian saya akan mulai mempalpasi kelenjar getah bening Bapak ya. Jadi dimulai dari submental, submandibular, tonsilar, parotis, dan juga ada preaurikular di depan telinga sini, dan juga ada supraclavikular di sini. Lalu kemudian saya akan menemukan kelenjar getah bening di getah bening scaleni dengan menaruh jari telunjuk di antara otot sternocleidomastoid dengan clavicula, yaitu seperti ini ya Pak, di otot sternocleidomastoid dan juga clavicula. Bapak silakan menengadah di atas dan menolehkan kiri kepala ke kiri. Oke baik, lalu ke kanan. Oke baik. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari depan, yaitu pada kelenjar getah bening, auricula posterior, occipital dan juga posterior coli. Jadi di sini ya Pak, di sini dalam telinga ini ada auricula posterior, lalu kemudian ada occipital lebih dalam lagi dan juga posterior colinya di daerah otot di belakang otot sternocleidomastoid. Apakah jelas ini Pak? Oke baik, untuk hasilnya yaitu tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, lalu juga konsistensinya masih lunak dan tidak ada nyeri tekan. Saya akan melakukan inspeksi dan palpasi di kelenjar getah bening epitokler ya Pak. Permisi di tangannya Pak. Di sini saya akan menyangga pergelangan tangan Bapak menggunakan tangan kiri saya, lalu kemudian saya akan melihat di daerah epitokler fossa cubiculum sini. Lalu kemudian saya akan mulai mempalpasinya menggunakan tangan kanan dari arah medial dan merasakan apakah ada sendirinya Pak? Ya. Oke baik. Selanjutnya pada sisi yang berlawanan, ini sih ya Pak, relax saja. Saya akan meraba di fossa cubiculum untuk merasakan apakah ada pembesaran pada kelenjar getah bening epitokler. Oke baik. Untuk hasilnya konsistensinya masih dalam batas normal ya Pak, yaitu pada lunak, lalu kemudian tidak ada nyeri tekan. Oke baik Bapak, terus selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dan palpasi kelenjar getah bening yang ada di aksila Bapak ya. Jadi saya akan memastikan Bapak dalam posisi duduk yang benar, lalu kemudian saya akan mulai menginspeksi kelenjar getah bening di daerah aksila Bapak. Permisi ya Pak, tangannya jangan sedikit. Oke baik, lalu kemudian saya akan mulai melakukan palpasi, bisa dari samping atau dari depan. Lalu kemudian saya akan menggunakan tangan kanan saya untuk memegang tangan Bapak, lalu kemudian menggunakan tangan kiri untuk meraba kelenjar getah bening Bapak ya Pak, dari arah lateral sini. Apakah nyeri Pak? Oke baik, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada sisi kontralateral. Ini sih ya Pak, apakah nyeri Pak? Oke baik, untuk hasil pemeriksaannya yaitu tidak ada nyeri dan juga konsistensinya masih kenyal, jadi masih dalam batas normal ya Pak. Oke baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak dalam kondisi berbaring ya Pak sekarang. Saya akan mulai melakukan inspeksi dan palpasi di kelenjar getah bening bagian inguinal. Ini sih ya Pak, di sini. Oh juga di sini. Saya akan membandingkannya. Apakah nyeri Pak? Oke baik. Lalu kemudian setelah saya mempalpasi mengikuti garis horizontal yang terletak di bawah ligamen inguinal dan mengikuti garis vertikal sepanjang vena savena, saya akan mulai melaporkan hasilnya, yaitu tidak ada pembesaran KGB atau kelenjar getah bening dan konsistensinya masih dalam batas normal ya Pak, yaitu lunak dan tidak ada nyeri tekan. Lalu kemudian saya akan meletakkan jari kedua dan ketiga dan melakukan palpasi pada fossa popliteae. Jadi seperti ini ya Pak, kakinya boleh ditekuk sedikit. Lalu saya akan mulai mempalpasi di
fossa popliteal seperti ini. Apakah nyeri, Pak? Satunya juga ya, Pak. Ini sih. Apakah nyeri? Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menginspeksi atau melihat seluruh tungkai secara keseluruhan dan mencari apakah ada atau terdapat gangguan sirkulasi, pertumbuhan rambut yang tidak normal, dan juga apakah ada edema perifer. Misi ya Pak, saya akan melihat pertumbuhan rambutnya dan juga apakah ada edema perifer. Oke, baik. Untuk hasilnya yaitu pertumbuhan rambutnya masih dalam batas normal ya Pak. Tidak ada rambut kiri yang tidak rata atau rambut kaki kanan yang tidak rata. Lalu kemudian tidak ada edema, dan setelah itu silakan Bapak kembali ke dalam posisi duduk. Oke, untuk pemeriksaannya semuanya sudah selesai ya Pak. Bapak, untuk pemeriksaan kelenjar getah benihnya sudah selesai semua dan hasilnya masih dalam batas normal ya Pak. Konsistensinya masih lunak dan juga tidak ada keluhan nyeri ketika dipalpasi. Lalu kemudian saya akan melepaskan sarung tangan dan melakukan cuci tangan secara melangkah kembali, dan Bapak diperbolehkan untuk pulang. Terima kasih Pak.